Perbenihan itu sebagai anggota Kartu Petani Berjaya. Tapi kan nggak semuanya nih, ya Pak, nanti bisa langsung bisa registrasi. Untuk tahap pertama ini, kami nanti akan melakukan bimtek juga terhadap petani pionir beserta Bapak Ibu penyuluh. Daftarnya tadi saya sudah kirim ke Pak. Jadi saya punya Pak Adi ya. Enggak, pasti enggak. Belum buka. Jadi itu ada belangko. Belangkonya itu isinya nomor, nama desa, ya, terus nama Bapoktan, nama kelompok tani, nama perorangan, terus ada nicknya beserta luasan areal yang bapak-bapak garap, ya Pak, sehingga dapatnya sekian hektar. Mudah itu nanti. Nah, saya minta tolong dengan teman-teman sekalian dari anggota kelompok tadi yang berapa Pak tadi Pak? 35 kelompok itu didata by name sampai ke nomor nicknya. Mungkin kalau udah ada RDKK-nya udah dari situ bisa ya, nggak susah ya Mbak ya? Ya tergantung Bu, kadang-kadang kan penggarap itu bisa aja berganti Bu. Ya wes, pokoknya ya. Monggo ya, gimana Bapak enaknya saya nanti telepon lewat Pak Tri ya, Pak Trijoto. Artinya data itu yang harus dikumpulkan. Yang penting ada nicknya ya. Terus ada juga belangko analisa usaha tani RUT ya, ada di situ Pak. Ya. Itu kan ada belangko yang di ujungnya. Ya. Di ujungnya itu ada 4 kalau nggak salah. Ada mandiri, ada subsidi, ada apalagi ada kur gitu ya. Nanti tolong Bapak isi. Nanti Bapak komunikasi sama saya lah ya teknisnya. Nggak cuma saat ini kita bertemu, nanti kita juga adakan pertemuan lagi ya dengan tim UBL juga. Nah, kami berharap karena ini memang maunya Pak Gubernur Trimurjo, nggak tahu ini ada apa dengan Trimurjo Pak Tri? Ya, panen di sini, kemarin percepatan tanam di sini, ya Pak, benih juga di sini, maunya di kawasan sini, KPB pun maunya launching di sini. Jadi kabupaten yang sudah kemarin di tahap pertama itu untuk implementasi KPB, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Metro. Ya, tapi kalau jagung hanya di Lampung Tengah, di Bumi Ratu Muda. Itu juga cuma sedikit 122 hektar. Nanti di tahap kedua ini minta tambahan yang dari Trimurjo khusus untuk Lampung Tengah, ditambah dengan kabupaten yang lain. Kira-kira gimana Bapak Ibu sekalian? Sanggup Pak? Jadi gini Bu, ya itu kan kita 30 kelompok. Awalnya kan kami dan kawan-kawan itu nggak tahu kalau mau ada program PKBB. Tahunya di awal itu hanya program korporasi penangkaran. Ya. Jadi kalau yang itu boleh dikatakan baru hari inilah kita tahu. Makanya sosialisasi ya, juga gitu. Tahu. Nah, kalau kami mengatakan sanggup, ya bisa mengatakan iya, bisa tidak. Kalau emang itu harus 35 kelompok dan seluruh yang 600 hektar itu tercover, ini kawan-kawan ini kerjanya kan bukan hanya ngurusin itu, Bu. Ya. Nah, ini yang jadi permasalahan kami di lapangan. Tapi kalau emang mungkin atau berkelompok boleh sampel berapa orang dulu, ya kan, nggak harus 600 hektar cover semua. Nah ini ya insya Allah ya kawan-kawan ya. Tapi kalau 600 hektar itu harus masuk semua, itu kayaknya mohon maaf Bu, terus terang aja. Karena ini kami sampaikan dulu ya, supaya kawan-kawan juga nanti dengan kelompoknya juga bisa menyampaikan berapa sih kelompok ini yang harus dijadikan PKPB. Karena harapan kita kan PKPB ini berjalan Bu, bukan hanya sekedar data masuk. Betul. Kalau hanya 600 masuk tapi ujungnya nanti macet di jalan kan ya sama aja capek-capek bohong. Jadi kalau kami berharap ya ini jangan sampai ini harapan kami jangan 600 mengikuti kemampuan yang ada dulu di lapangan. Harapan kami ini mungkin kalau mengikuti kemauan kita yang ada di lapangan, insya Allah kawan-kawan mungkin ya siap nggak siap tetap suruh siap. Tapi berdasarkan kemampuan yang ada di lapangan dulu. Maksudnya bukan yang 600 itu semuanya. Nah, makanya ini lokasi yang kawasan 600 itu kan di 35 anggota kelompok ya. Nah dari anggota 35 kelompok ini mungkin diambil berapa yang mau
Dari yang mau, misalnya kan 10 nih, misalnya anggota ada 20, saya mau 10 ya. Nah dari 10 ini nanti pun ini kita ambil dulu nih, yang pionirnya nih, dua aja dulu gitu Mbak ya. Nah nanti ini teman-teman dari UBL yang akan membimbing, tadi Mas Irsandi bilang mau di sini dikhususkan 1 orang yang mau membimbing aplikasi sampai ke semuanya ya Mas? Iya. Di Trimurjo ini, sementara di yang lain itu tidak ada, karena ini mungkin salah satu program unggulannya untuk di sini gitu ya. Betul. Jadi kami ada perwakilan kami di sini di baru-baru ini, yaitu Mas Jaka, Pak, kita gunakan di sini untuk perwakilan untuk kepanjangan tangan kami untuk pengisian atau registrasi KPUB ini Pak. Jadi kalau memang Poktan atau teman-teman penyuluh membutuhkan tenaga mereka untuk membantu bagaimana cara registrasi, cara memasukkan RUT dan lain sebagainya, bisa ngajak dia Pak. Jadi dia siap untuk membantu teman-teman penyuluh atau teman-teman kelompok tani. Jadi kami sudah siapkan gitu. Jadi memang nggak harus seluruh 600 hektar itu masuk semua Pak. Jadi kita ambil yang bertahap, tapi endingnya nanti ya mau nggak mau ya sebenarnya harus itu. Cuma untuk sementara kita agak mengharuskan semua masuk, beberapa aja nggak masalah. Yang ada dari perwakilan dari 35 kelompok tani itu sebagian sudah masuk gitu loh Pak. Jadi nggak mengharuskan, kalau mengharuskan memang saya kami sampaikan dulu ya Pak. Karena kalau kita harus 600 hektar, otomatis orangnya itu nggak kurang dari 1.500. Sementara tugas kami penyuluh di lapangan nggak hanya ngurusi PKPP Pak, ya. Karena tupoksi kami bukan urusan PKPP, ya. Itu. Makanya kalau itu hanya berdasarkan kemampuan dan kesanggupan petani, ya insya Allah, ya Pak ya. Ngomong tupoksi juga semua bukan tupoksi KPP Pak. Iya. Jadi kami sampaikan Bu ya, kita pahitnya dulu Bu ya, pahitnya dulu. Karena saya nggak mau manisnya juga Bu. Karena kita juga sering sih program itu di awalnya manis, tahunnya di belakang yang konyol kami yang di lapangan. Ini saya nggak mau kejadian itu terjadi. Contohnya mohon maaf, Bapak mengatakan kami siapkan tim 1 orang, tahu-tahu dihubungi, waduh Pak nggak sempet lah ini. Nah ini kami pun nggak mau ya seperti itu. Ini makanya kita bicara pahit, kami sudah lama Pak urusan pahit-pahit itu. Jadi kita bersih. Masa nggak mau di depan itu manis, tapi di belakang pahit. Lebih baik di depan pahit, di ujungnya yang manis. Ini yang kami harapkan, karena kami berbenturan dengan petani Pak. Sekali ngomong dengan petani itu sulit, pemanisan dipercaya. Kalau Bapak lewat hilang, kami yang di sini selalu bertugas di sini nggak akan hilang Pak. Itu kami sadar 1 orang itu nggak mungkin mengcover 1 kecamatan ini, nggak mungkin Pak ya. Makanya kita fintech ke beberapa petani dulu, nanti petani-petani itu petani champion itu yang bisa menularkan sebenarnya Pak. Jadi kerjaan Bapak, kerjaan petugas kami juga lebih ringan gitu, karena ada bantuan dari petani-petani yang champion tadi. Jadi, harapannya sih begitu Pak. Satu, kedua gini, kalau kita akan melibatkan petani, nah itu kira-kira ada nggak ribetnya untuk petani yang nantinya jadi pion-pion itu? Ini kalau nggak ada juga ya susah Pak. Enggak, ini kami sampaikan dulu kalian kan. Termasuk sama kawan-kawan gitu. Khusus yang PKPB ini sebenarnya, kalau yang kabupaten-kabupaten lain itu tidak ada anggarannya sama sekali ya. Kita ke lokasi aja Pak sudah tertatih-tatih ya. Pak, Bapak ini tahu ke lapangan pun beli makan sendiri gitu kan. Tapi untuk Lampung Tengah dengan Lampung Timur, khusus Lampung Tengah dan Lampung Timur, saya buka di sini ya. Penanggung jawabnya kan Bu Herlin. Entah gimana dia cara mencarinya, diselip-selipkan dari POK, merevisi sehingga bisa ada sedikit insentif. Insentif itu untuk teman penyuluh ya, sama petani pionir kami. Gitu. Ya nggak tahu benihnya insentifnya berapa, tapi ada sedikit Pak. Gitu ya. Terus kita fasilitasi juga nanti ada untuk biaya fotokopi. Ini yang sudah saya laksanakan di 2 kecamatan ya, 3 kecamatan. Gitu loh Pak. Cuman itu yang bisa diberikan, ya bersyukur sedikit. Enggak, minimal kan ada gambaran ya, supaya kawan itu tahu kan. Tahu, sehingga kalau kita ngajak si petani untuk jadikan pion itu, katanya nanti ada sekedar uang lelahnya. Jadi gini, saya buka nih ya, kalau untuk petani pionir kemarin, karena banyak banget yang pertama itu Pak, dan kita kan tak memungkinkan. Jadi kayak seperti Pekalongan itu ada 141 kelompok